harus bisa menggerakkan semuanya, tentunya untuk menyesuaikan zaman tadi. Apakah siswa-siswa MI itu masih tertarik dengan misalnya tampilan yang seperti ini? Ini saya masih ketika Pak Afif menjadi kepala, dulu Pak Afif bareng dengan saya di Pangon Tesla. Dan saya ingat beliau ketika kami datang, kami dilantik oleh Pak Puji waktu itu. Ya, Pak Afif salah satu orang yang tidak pergi ketika saya dilantik, ya, tidak menolak. Jadi doa saya barangkali Pak Afif itu semua itu malah di sini tidak dikasih kayaknya sebab tidak menolak saya waktu itu. Jadi mengucapkan selamat datang itu beberapa bulan kemudian kok Pak Kiai minta untuk menjadi dimutasi di sini untuk menjadi kepala madrasah. Terus Mas, itu cita-cita yang besar dari Pak Jokowi untuk meningkatkan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Dan tujuannya itu ya agar kita bisa beradaptasi, bisa diterima di seluruh lapisan, di seluruh penjuru negeri. Ya. Kalau kita dalam kapasitas kita di masyarakat ya agar kita bisa ya membaur dan kita bisa diterima. Kalau kita praktekkan tidak sulit, misalnya kayak Pak Lurah itu kan berarti menggunakan revolusi mental bagaimana biar diterima di segala lapisan masyarakat, sehingga ketika pilihan pun bisa. Ketua MBC juga Pak Jainuddin asli beri atau apa Pak Kiai asli beri juga, itu kan beliau berarti bisa diterima oleh seluruh lapisan atau ketua-ketua nanti. Kalau saya itu di Paman pendatang, alhamdulillah sama dengan Pak Kiai Zainuddin diamanati walaupun berat dari ngaji ya orang, karena saya adalah orang yang tidak pernah belajar agama di pondok, di madrasah juga tidak pernah. Cita-cita jadi guru madrasah juga tidak. Saya dulu cita-citanya guru semua, umpamanya itu kepala semua waktu itu Pak Sedi. Tapi diterimanya di madrasah dia. Mungkin oleh petunjuk Pak Ustaz. Sampai saya punya rumah, saya orang pengen di rumah, pengen masjid. Tetapi apa kata takdir bahwa saya dilarang kerjanya di madrasah. Rumah yang saya beli itu gede dengan masjid di luar keinginan. Maka kita harus bahagia, kita pada dasarnya kan hanya mengikuti tracing apa yang digariskan oleh kita, hanya tinggal mengalir saja gitu. Makanya ketika sedang ada ujian kita ya harus move on, harus cepat kembali semangat, karena harus cepat sadar bahwa kita hanya mengikuti apa yang digariskan oleh kita. Kemudian nilai-nilainya Mas, jadi ini yang di atas. Jadi nilai yang terdapat dalam revolusi mental yang paling sering disebut ini kan pasti integritas, kemudian gotong royong. Gotong royong itu di mana-mana ada, dipakai di mana-mana. Koperasi asasnya gotong royong, kekeluargaan dan gotong royong. Kalau mau membesarkan madrasah, membesarkan satu lembaga, pasti diperlukan adanya gotong royong. Nah, ini Pak Kiai yang Rabu di sini juga ada ini termasuk aku nopo boten iki penghargane dadi kok ini aja yo ngene kabeh muat apa ora lho dibagi karo Pak Rito iki. Nanti kata Pak Mujib nanti begini, saya sudah mantu Pak Mujib kepala madrasah ibtidaiyah atau MI yang siswanya paling banyak masuk ke MTS Tegusulna oleh bantuan. Jadi mau boleh data dari Pak. Ya salah bantuan saya akan melihat jajan beberapa saya berdiri MI ini alumni kodok MTS apa kok? Iya. Nek
kan orang menyinggung SMK, kok itu kalau SMK apa ya? Lini madrasah dimotivasi. Sekarang madrasah itu nilai tawarnya ataupun apa di masyarakat itu semakin bagus, semakin tinggi. Madrasah ini yang MTS ini yang sudah dibentuk oleh Pak Fahri, saya masih ingat dong, saya dari tahun ke tahun kayaknya nampak sejak Pak jadi kepala madrasah ambil gawe kaos pun diwehi. Jadi kalau saya saja barang tambah mani busuk terima lagi harta apa ya cuma dikirim. Pak kami tanya uang itu Pak, itu siji. Ambil kirim saya uang pena ya malah lebih main. Oh dia uang pena isinya dua perasaan aja. Mereka pun dibuka itu promosi, jadi iklan. Kalau buat kalender pena dikirim nanti saya pasang. Ada di koperasi baru patrofi, musik masang. Dan kasih baru jangan bawa kalender berikan itu iklan. Coba kalau musim-musim pemilu di rumah makan banyak sekali stiker jalan tuh. Nah itu iklan. Nah ini kalender MI yang buat kiri nanti itu adalah bentuk sosialisasi. Ini ada integritas pokoknya ya. Di sini insya Allah guru-gurunya ya punya integritas yang tinggi, tidak orang asing pamit tapi pamitnya cokolat pas ya pamitnya misalnya aku izin Pak kami saya tidak masuk bapak saya sudah meninggal misalnya meninggal berapa tahun ya atau ada tetangganya yang barang kafe apa itu mudah-mudahan tidak tetapi punya komitmen punya semangat gitu. Seperti tadi Pak Uji menyampaikan nanti untuk supervisi pembelajaran supervisi dari mulai persiapan administrasi bisa hanya dengan online sehingga guru tidak takut ketika disupervisi oleh kepala madrasah oleh pengawas. Pak kami jelas sudah membiasakan karena masih ngajar robot dan Pak kami 0 jam atau berapa jam ya. Oh gitu ya berarti sempatkan untuk supervisi karena itu bagian dari pengelolaan manajemen madrasah. Kemudian etos kerja ini harus selalu berdaya saing, optimis, ya, cara-cara yang produktif dan inovatif. Jangan sampai potensi-potensi yang ada di dalam madrasah tidak dimanfaatkan. Nanti kita akan sampai gotong royong ini ya selalu kita kalau kita press itu ya di negara Indonesia untuk maju ya sebenarnya dari kata gotong royong itu bisa mewakili karena semua kalimat terus. Nah ini saya akan menyampaikan beberapa saja atau satu faktor saja yang berpengaruh untuk pengelolaan ataupun efektivitas madrasah. Ada kurikulum jelas nih, kurikulum di madrasah ini punya KTSP. Di dalam KTSP itu ada yang kurikuler, ekstra kurikuler, kemudian juga talfik dan sebagainya semua ada di situ. Kompetensi pendidik tenaga pendidikan kami akan ada culture ya, mindset, pendanaan. Nah ini kepala madrasah ataupun pengelola harus membangkitkan semua. Kan ada infrastruktur, sarana prasarana tadi disampaikan oleh Pak penting. Jangan sampai madrasah tidak ada perpustakaan, tidak ada laporan, tidak ada ya sederhana tetapi sangat penting toilet untuk siswa kurang dan sebagainya. Nah ini harus dipenuhi untuk memenuhi standar untuk sarana prasarana. Ketika kurang, nah ini kemampuan kompetensi kewirausahaan kepala madrasah dituntut menggali dari potensi yang ada, memanfaatkan dana dari pemerintah, yaitu adanya dana BOS atau bantuan yang lain, atau mencari. Saya tunjukkan untuk ngaji bareng bagi madrasah yang siswanya misalnya
punya KTP, punya surat keterangan miskin, tetapi ternyata PIP-nya turunnya tidak sesuai, buatkan proposal ke Basnas, nanti kita kawal. Cilomok itu sudah lama sudah disuruh daerah maupun madrasah di Haji Barang. Misalnya MTS Haji Barang, misalnya ada status yang punya KIP atau bahkan surat keterangan miskin atau dari desa, kayaknya Pak Lurah orang miskin digawe surat keterangan nek butuh surat keterangan nang lurah digawe kabeh. Dari isi titik-titik identitas apa gawe kabeh nanti bantuan itu diajukan ke Basnas. Basnas itu kan milik kita. Basnas pengurusnya campuran di sana. Ada yang orang kita NU 3 orang, ada yang orang sana 2 orang. Ketuanya orang sana, setelah mau ngedepetnya ketuanya. Dan silakan nanti kita kawal, dipoto saja, nggak usah lobby di sana. Dipoto kirimkan ke saya, nanti saya kirimkan ke salah satu anggotanya atau 2. Nah, ini masa tugasnya berakhir September atau Juli lah, sehingga bagi motor diberi nama baiknya itu meningkat. Nah, kita lanjutkan bahwa kepala madrasah harus bisa ilmu manajemen. Manajemen itu kan menggerakkan semua yang ada untuk mencapai tujuan. Jangan sampai dibiarkan kemampuan guru yang punya kemampuan tidak dimanfaatkan. Tadi guru yang membaca Al-Quran itu suaranya bagus di surat Al-Quran, mengajak kita selalu bersyukur mendapatkan itu Allah. Diparingi tambahan tugas tambahan ekstra kurikuler. Nah, itu contoh untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi jangan hanya buruk. Kami dulu di MLS ada guru bahasa Indonesia, tapi pinter nari. Saya beli ekstra nari untuk satu produk ekstra. Ada guru geografi tapi pinter musik, kita tambahkan ekstra, bukan saya kita buatkan studio untuk rekaman ya kecil-kecilan itu, sehingga cara anggasi di YouTube kan jadi laris itu. Jadi memanfaatkan itu ya, interest keinginan, ataupun kalau di bahasa akuntansi interest expense itu biaya bukan, tapi adalah minat atau keinginan. Kembangkan visi kita apa dikembangkan, jangan sampai malah itu yang potensi itu bantahan atau tidak dikembangkan, tapi tertidur itu artinya tidak bermanfaat. Jadi bisa menggerakkan, mengarahkan, beritulah manajemen. Ada actuatingnya, ada controllingnya. Terus kira, nah bagaimana mengelola madrasah? Kita mengelola apapun, saya bolak-balik kepada kepala madrasah, pasti ada 4 pilar manajemen. Ini manajemen produksi, pemasaran, mensewa bagi yang bisnis, antara membuat dengan menjual sulit mana? Gampang adol apa gampang gawe? Ya. Pada umumnya orang mengatakan mudah membuat daripada menjual. Antara orang bisa menjual dengan orang yang bisa membuat, keuntungannya bisa lebih besar orang yang bisa menjual. Pinter bahwa pemasak apa tapi jangan dia ngadol. Nah si ngadol umpamanya tukune 20 bisa adol 40. Kan berarti keuntungannya. Nah ini makanya marketing juga penting. Komunikasi kalau dikemas lagi, manajemen produksi, pemasaran, nanti ada passwordnya, manajemen sumber daya manusia. Jadi kalau kita misalnya begini di madrasah, contoh kecil maksudnya bisa dikembangkan. Saya kemarin di RA misalkan RA mau beli graben dari produk ya, dipasarkan, disampaikan kepada warga, ini loh RA ini sudah punya graben. Itu pemasaran, informasikan. Kemudian sumber daya manusia nggak sih pelatih anak atau jodoh orang nasi pelatih, orang nasi rumah,
ya cepat rusak. Dan itu gambaran seperti pasti semua kegiatan berkaitan dengan ini. Kemudian yang juga penting, ini 4 sama-sama penting, yaitu manajemen pembelajaran atau manajemen keuangan, pasti berkaitan. Duit kanti umpamanya oleh duit aku kan gitu. Bagaimana kita membuat produk, bagaimana kita menginformasikan dalam skala kecil dulu, membuat ekstrakurikuler itu produk harus disosialisasikan kepada siswa-siswa kita, itu pemasaran harus ada pembinanya dan harus ada untuk pembiayaan. Ini kalau kepala madrasah dalam manajemen komunikasi harus dari dulu, ilmu yang selalu penting dari Nabi Adam sampai sekarang adalah komunikasi. Orang itu misalnya kepala madrasah, kayak orang oleh bantuan, kayak sering oleh bantuan karena komunikasi. Karena kita kadang begini, mau memberi bantuan seharusnya dia dapat bantuan, tapi ada kalimat berikutnya, tapi sebaiknya dia jangan diberi bantuan. Sebab pengurangan rebel konflik antara pengurus dan madrasah dan kepala madrasah bahaya itu nanti kalau diberi bantuan. Orang jadi main, tapi jadi ribut. Jadi perlunya komunikasi. Kalau disingkat dalam 3 angka untuk komunikasi adalah 267, yaitu relasi. Mau apapun, mau jadi kepala desa, mau jadi bupati, mau jadi anggota DPR, jadi pasti itu sangat dibutuhkan. Dan monggo kepala madrasah yang hadir, MI, MTS, ataupun guru, dalam mencari siswa pun pasti pakai 267 tadi. Guru RA B lagi hamil silaturahmi, beda bersekolah gede, guru begitu punya dulu silaturahmi sebab ditendengin beda 25 tahun sekolah naket aku ya, gitu itu yang guru RA. Guru MI punya peta lagi nih, ada silaturahmi kelas 1 guru atau kepala madrasah. Wah bersekolah ya, kok seragam bayangin. MTS juga begitu. Tadi Pak Kami mau menambahkan butuh apa Pak Marsito? Pak Marsito butuh apa puluh orang mau dibayar apa itu tetap bocah seluruhnya. Nah itu MTS ya. Fanatisme madrasah harus ditanamkan kepada guru-guru, kepada anak-anak kita. Ya walaupun di sini Pak saya kan ada SMP ya, yang ada madrasah ya, motor madrasah belum itu mana pada menghafri ngomong madrasah. Kira orang sampai saya baru antara dari aku dan yakin. Yang mulai setelah ngomong madrasah jadi bangsa ini pengampunan ini, aduh, ini pengampunan saya sudah. Ini lagi cerita madrasah harus pakai revolusi mental ini kepala madrasah yang hadir, kepala MI. Ada yang Pak, kalau Pak Krisna wilayah mana? Lalu kan? Oh iya, ya sudah. Mau Pak Krisna omongannya dewek, urusannya dewek. Baca nanti Aji Barang ada 2 MTS, kemudian Pak Harto taruh Pak Kiai Aminuddin, Pak Amin, kok orang anak siswa kafe, bagi MI kok dengan itu urusan Pak itu, Cilo anak Pak Mujib. Aja mari Cilo Aji Barang barang, Cilo bagus langsung belum pelan gitu ya. Kalau di Aji Barang masih ini mencerminkan disiplin warna-warna seperti ini perempuan. Nah, kalau guru profesional ini nanti guru kok saya banyak mengikuti orang kampung. Nah, ini kita kadang kalau guru kita itu kalau saya lihat sebagian berkacamata pakai, berarti guru kita senang membaca. Saya nggak berkacamata, jadi aku jadi mau orang senang baca. Guru ibu-ibu kan mesti dina-dina. Dan kehebatan ibu-ibu itu orang yang taat pada sangat taat pada suami. Saya tanya
ada suaminya Bu Sutri, Pak Haji. Bu Sutri ini kan termasuk garwo tapi istri yang taat apa tidak, sangat taat. Contoh saja perintah yang waktunya tidak wajar tapi mau melaksanakan. Oh mungkin dari mami jam kali belas badai sale pesen bu tulung bisa nggak? Bisa ke apa? Kayak jualan duit yang satu semuanya sudah. Yang karuan mau jual duit aja jam rolas jam siji aja itu tanda ketaatan. Kalau cara mau uji ketaatan istri jalannya susah-susah. Si mana jajal jam siji apa jam dua apa bar subuh kayak itu lucu duit yang sampai mau untuk melakukan ya sudah tanyanya nggak taat apa ya itu menguji terus ya itu kendala-kendala untuk kita ini ya kalau untuk menjadi guru yang profesional itu ya seperti kompeten untuk peningkatan ilmu terus pengasihan terus menggunakan media tadi Pak Musi kan jangan sampai gaptek tapi kita ajar kepada anak-anak kita ya dengan media, dengan model-model pembelajaran yang bervariasi. Jangan terus dari dulu sampai sekarang aja bagi apa ini Pak Guru mesti anggur mudah aja kita ini adik kelas punya ada kayak mesti kayak ini gayanya mesti cipta biaya iya jadi harus bervariasi dengan seperti cerita karena guru itu idola bagi para murid-murid. Oke, jadi selalu dikembangkan. Entah penggunaan komputer, bahasa, kalau yang memungkinkan ya jangan berhenti lah walaupun umurnya sudah di atas 40, di atas 50 ya tetap semangat belajar. Oke, jadi ini pesan atau ciri guru profesional ya. Internet orang uspok biasa, malah kayaknya jangan begini. Kalau siapa pun yang tamu dulu besoknya boleh tiba, gue itu boleh tiba, boleh tiba. Tapi itu termasuk boleh pengetahuan gitu ya. Nopo kalau saya boleh nek jenengan apa bangun tidur di umum, terus yang dicari HP nopo air wudhu, kayak HP ini gitu, HP ini, iya bukan HP penting. Jangan tidak salah karena yang dicari informasi mandiri. Ya, disiplin gitu ya walaupun tidak ada misalnya Pak Amin kan mesti tugasnya apa ya ada terus malah jenengan dong mungkin jadi Pak Amin tuh sehat terus ya moga-moga anak gerges jadi orang makan santai gitu di wacana Fatihah brilian ya orang ya ini profesi menjaga kode etik kemarin jangan sampai terjadi begini kemarin ada guru yang dimutasi istrinya lapor pada kepala kantor minta suaminya dimutasi harus dalam waktu yang sesuai sebenarnya diceritakan pelanggarannya diceritakan bukti OVH-nya akhirnya ya kita tidak jangan sadar makanya kan tadi saya cerita istri yang solehah itu maksudnya seperti pengalun kotor mendeleng untuk boncengan numpak motor ini jejeran mungkin apa sebab sisi jeriting kanan sisi jeriting kiri dan komisi terbuka nah itu tanda-tandanya apa yang sudah itu baru itu untuk janji beri janji urut bocah kok kan sendiri-sendiri iya ya jadi orang malah menuntut kepala kantor memindah karena Pak Kasim selesai 1 April harus bulan Maret dimutasi saya buat tapi bukan diajukan kalau diajukan tidak ada yang seperti itu karena tadi sudah tanda-tandanya adalah sorry 2 menit lagi ya kita ini ada beberapa pesan tapi tidak akan saya sampaikan sebenarnya ada hal-hal yang bisa dilakukan guru agar siswa-siswi kita itu menumbuhkan atau bisa punya karakter yang bagus ya. Agar mereka menjadi diri sendiri ya agar sebagai contoh terus lagi nah ini ya tidak hanya sekedar mengajar tapi pesan-pesan moral yang lain gitu misalnya ditambahkan guru matematik ataupun guru bahasa Inggris ketika sulit mengerjakannya oh ini berarti kalian harus sabar untuk jangan sampai hukum menghitung nanti salah fatal akibatnya kalau kita menghitung
menanamkan nilai-nilai yang jujur. Ini juga harus dari awal. Tetapi perlu diketahui kita menanamkan nilai apapun kalau kita tidak memberikan contoh, itu yang sulit untuk masuk pada anak didik kita. Saya kira begitu. Nyun sewu Pak Kiai, boten kula buroni boten tadi iki lagi buroni iki sing terpikir iki sing sing jane protes iki. Saya tahu kalau ada pertanyaan TPG kapan cair gitu ya Bu. Itu begitu apa Bu? Saya lebih baik saya ngomong dulu daripada jangan tak. Bos dene tekan dina iki cair gitu ya. Bos kapan kamu wis utang akeh kok gitu ya. Ya bersyukur kalau utang masih boleh. Kalau utang sudah nggak dipercaya dari itu baru jadi ya si TPG dua bos. Ada yang baru lulus PPG enggak di sini? 2021 besok hari Senin menerima buku rekening dan segera terus. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Terus madrasah tadi di Pak Ya'udin, tolong madrasah satu atau dua madrasah yang kelihatannya perhatian terhadap MTS luar biasa, usulkan untuk mendapatkan bantuan. Ini yang ya reka apa-apa lah. Pak Parsito diusulan ini kenapa bisa lagi? Itu betul apa betul pertama. Ini yang saya turun matur dan nopo Poro Kiai ini ketua MPC Pak Abdul kan ngomong sing serius Pak itu malah bukan saya jadi tujuan ceritanya soal ngalor gitu bukan kena temenan serius ya malah jenengan yang pada bodoh suwe temen ngantuk dan sebagainya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Pasti banyak kekurangan dan kesalahan ataupun bosan gitu ya ketika saya menyampaikan hal yang berkaitan dengan ada pertanyaan ibu-ibu kumpul yang ada keluhan tak? TPG saya mengira ini TPG kan tunjangan profesi guru dari kudune bermula, tapi karena sekarang anggarannya ditarik wilayah. Kalau saya yang pegang, kalau kabupaten yang pegang, wong jenengan usulnya bisa bagi. Tapi karena ini wilayah, ya tunggu sana nanti verifikasi gitu ya jenengan apa berkas-berkas sudah di-upload dan sudah dikirim. Ya S29E sudah saya taruh sudah ditandatangani oleh kepala kantor semua juga. Mudah-mudahan segera cair. Ini Pak pun saya itu sehingga padanya jengkel yang itu jengkel orang yang mati baik lah. Jadi